wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Babus Salam, wabil khusus Al-Mukarramah ibunya Haja Maskurah Al-Mukarramah Ning Naini, yang saya muliakan keluarga besar Kurda Kalipang, wabil khusus Sohibul Bait Ibu Endang sekeluarga. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita semua dihadirkan di majelis mubarak ini dalam rangka rutinitas safari hisabah Kurda Kalipare. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam silaturahim, karena daunnya ulama al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Mugi-mugi para jamaah sekalian kita dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mencari ilmu, dan istiqomah dalam bersilaturahim. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hisabah rahimahullah, wal maqalatur rabi'atu, utawi maqalah kang kaping 4 iku an Utsman, saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu satemene Sayyidina Utsman bin Affan qala iku dawuh sapa Sayyidina Utsman bin Affan fi tafsiri qaulihi ta'ala, ing dalem nafsiri dawe Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah wa kana lan on iku tahtahu ing dalem ngisor-ngisore jidar apa kanzul, simpenane harta
lahuma kedue yatimaini. Ai yatimaini tegese anak yatim loro. Huma utawi yatimaini asram iku jenenge asram wa surem lan surem. Wa kana lan ana sapa abuhuma bapake yatimaini solihan iku wong kang soleh. Ismuhu utawi namane abuhuma iku kasihun iku kasih. Para jamaah hadirin hadirat rahimahullah. Jadi dawuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam menafsiri dawuh Allah Ta'ala, wa kana tahtahu kanzul lahuma ayyatimaini wa kana abuhuma sholihah. Al-kanzu utawi bondo simpenan yang berada di bawah jidar, di bawah tembok. Lauhun iku papan min dahabin saking emas. Jadi harta simpanan yang berada di bawah jidar, di bawah tembok sing doyong, itu ada lauhun min dahabin, ada papan yang terbuat dari emas. Wa alaihi lan iku tetep ing atase lauhun sab'atu asturin utawi pitu piro-piro garis-garis. Maktubun kang den tulis fi ihdaha ing dalam salah siji sab'ah, rupane tulisan ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Jadi di bawah tembok sing doyong iku ana papan yang terbuat dari emas, dan itu adalah hartanya dua anak yatim yang orang tuanya adalah orang soleh, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Lalu di papan itu ada 7 baris tulisan. Tulisan pertama berbunyi ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Ajibtu gawok sapa ingsun liman kedue wong arafa kang ngerti sapa man al mauta ing kematian. Maksude kematian annahu satemene al maut waqiun iku bakal tumiba, yakinan kelawan yakin. Tapi wahwa utawi man arafa yadhaku iku guyu sapa man isihri ing dalem wektu bengi. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua jiwa, semua manusia tanpa terkecuali pasti akan merasakan yang namanya maut. Di papan tulisan pertama itu berbunyi ajibtu. Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Saya heran, saya gawok kepada orang yang tahu bahwa kematian akan menjemputnya, tapi dia masih sempat tertawa, dia masih nyantai-nyantai. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita falyadhaku qalilan
wal yabku katsira. Sedikitlah tertawa, banyaklah menangis. Para hadirin hadirat rahimahumullah. Kita hidup di dunia ini penuh dengan laibun walahun. Oleh karena itu, hidup di dunia ini marilah kita perbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tertawa, boleh kita bersenang-senang, tapi jangan sampai overload, jangan sampai melampaui batas, sampai menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bakal mati. Lalu kemudian di tulisan yang kedua, di satar yang kedua, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Ajibtu gawok sapa ingsun liman keduwe wong arafa kang ngerti sapa man ad-dunya ing donya faniyatan ing rusak, tapi wa huwa utawi man arafa yarghabu iku seneng sapa man biha ing dalem dunia. Saya heran kepada orang yang sudah tahu bahwa dunia itu adalah fana, dunia itu adalah rusak. Jadi tidak heran kula lan panjenengan kalau membeli barang apapun awalnya anyar, kawitane anyar, tidak lama nanti akan rusak. Begitu juga manusia, baru saja manusia itu dilahirkan, lalu tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh remaja, tumbuh dewasa, sebentar lagi juga rusak. Herannya ketika orang itu sudah tahu bahwa dunia itu rusak, tapi ia senang akan dunia itu. Maksudnya yarghabu fiha, orang itu cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia, boleh, tapi bolehnya kita cinta dunia sekedar untuk memenuhi kehidupan, sehingga kita merasakan ibadah kepada Allah itu merasakan ketenangan. Kita boleh cinta dunia, tapi sekedar untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tulisan yang ketiga, wa ajibtu liman arafa annal umura, liman kedue wong arafa kang ngerti sapa man annal umura sak temene pira-pira perkara iku biakdarin kelawan pira-pira takdire Allah. Ai bi takdirillahi tegese kelawan takdire Allah, iyaha ing iya umur. Akan tetapi wahwa utawi man arafa annal umura biakdarin yal tamu iku susah sapa man, ayang junu tegese susah sapa man lil fawati maring pira-pira pote perkara. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Tulisan yang ketiga di papan emas yang ada di bawah tembok sing doyong itu ada tulisan, saya heran kepada orang yang sudah tahu bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan kodratnya Allah, berdasarkan takdir Allah.
Jadi gerake menungso, uripe menungso sampai mati, apa sing dilakoni menungso kuwabeh ini adalah berdasarkan takdir Gusti Allah. Walaupun panjenengan sudah merencanakan apapun, jenengan sudah jauh-jauh nulis tanggal, wis mencatat tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, merencanakan sesuatu. Akan tetapi pas tanggalnya ternyata rencana yang sudah engkau idam-idamkan, engkau rencanakan jauh-jauh hari, ternyata tidak bisa terlaksana. Yang menjadi heran adalah orang itu sudah tahu bahwa rencana apapun itu sesuai dengan takdirnya Allah. Kenapa dia kok nyesal? Kenapa dia kok susah kalau rencana itu tidak terlaksana? Padahal takdir Allah itu indah. Hati kecil kita kecewa. Kenapa rencana yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari kok tidak terlaksana? Justru tidak terlaksana rencana panjenengan itulah takdir terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak menyadari, kita tidak tahu rencana baik itu. Itu yang menjadi ajib tu liman arafa annal umura bi akbarin wa huwa yaltamu lil fawati. Saya heran kepada orang yang sudah tahu bahwa perkara itu berdasarkan takdir Allah, begitu gagal, kenapa dia kok susah, kenapa dia getun? Karena susahnya sama dengan ia ngersulo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tulisan yang keempat, wajib tulan gawok sapa ingsun liman keduwe wong arafa kang ngerti sapa man al hisaba ing hisab wa huwa utawi man yajma'u ngumpulaken sapa man malan ing bondo. Yang keempat, saya heran kepada orang yang sudah tahu bahwa besok bakal ono hisab, hari perhitungan amal. Besok wong sugih niku mlebet swarga paling keri, wong miskin paling awal. Orang miskin karena yang mau dihisab tidak ada, harta yang mau dihisab tidak ada. Besok mlebune swarga orang miskin, orang fakir itu paling awal. Orang kaya besok paling gurih. Besok akan ditanyakan dari mana harta itu diraih, dari mana harta itu diperoleh. Saya heran kepada orang yang tahu bahwa besok itu bakal dihisab, tapi orang itu dengan bangga senangnya menumpuk-numpuk harta. Kemudian yang kelima, wajib tulan gawok sapa ingsun liman keduwe wong arafa kang ngerti sapa man annara ing omah neraka wa wa utami man yadribu iku gawe dosa sapa man aiwal halu tegese utawi tingkah annahu iku sak temene man yak alu iku gawe sapa man al isma ing dosa. Saya heran, orang itu sudah tahu bahwa neraka itu adalah ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Akan tetapi orang itu terus-menerus ngelakoni dosa, koyok-koyok dia itu tidak takut sama sekali kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keenam, tulisan di papan emas itu, wa ajibtu liman arafal jannah, ajibtu gawok sapa ingsun liman keduwe wong arafa kang ngerti sapa man al jannata ing surga, ai darus sawab, yakinan hale yakin. Akan tetapi wa huwa utawi man arafal jannah yastarihu iku enak-enakan sapa man di dunia ing dalem dunya. Dia sudah tahu bahwa surga itu adalah darus sawab. Gusti Allah janji sapa wonge sing gelem nglakoni perintahe Allah bakal diganjar. Ganjare Allah marang wong sing gelem nuruti perintahe Allah jan. Yang keenam ini ajibtu, saya heran kepada orang yang tahu bahwa jannah itu adalah darussawab. Tapi kita manusia itu ketika hidup di dunia yastarihu, gampangane yastarihu itu males-malesan, nyantai, padahal ia tidak tahu sakaratul maut atau tekani pagi itu enggak terdeteksi. Dia dengan nyantai, leha-leha meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, aktivitas kula lan panjenengan apapun yang bekerja, waktunya bekerja, waktunya ibadah yang ibadah, waktunya silaturahim, waktunya ngaji yang ngaji, insya Allah dengan cara seperti itu kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, maka tidak termasuk orang yang bersenang-senang, orang yang istirahat di dunia. Jadi hadir kula lan panjenengan wonten ing majelis silaturahim seperti hisabah, berarti kula lan panjenengan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, yaitu silaturahim untuk menyongsong besok di darussawab, yaitu jannah. Kemudian yang ketujuh, wa ajibtu liman arafas syaiton aduwan, ajibtu gawok sapa ingsun liman keduwe wong arafa kang ngerti sapa man asyaitona ing setan aduwan ing musuh lahu keduwe man, tapi fa'ato'a mongko taat sapa man hu ing setan. Taat fi du'aihi ing dalem ajak-ajak iman, ajak-ajak setan ilal ma'asi maring piro-piro kemaksiatan. Jadi tulisan yang ada di papan yang terbuat dari emas yang terakhir inilah yang perlu kita waspadai, yaitu ajibtu liman arafas syaiton aduwan lah. Saya heran kepada orang yang sudah tahu. Kita semua nek ditanya siapa musuh nyata kita, pasti jawabannya setan. Cuman yang mengherankan adalah kita sudah tahu bahwa musuh kita itu setan, tapi kenapa setiap setan itu mengajak untuk maksiat, kok kita itu taat? Jadi ajakan setan itu selalu kita turuti. Ini yang merupakan ajib sing gawokno. Jadi 7
tulisan yang ada di papan yang terbuat dari emas yang berada di bawah tembok sing doyong, yang emas itu adalah harta daripada dua anak yatim yang orang tuanya ini adalah orang soleh. Ini memberikan pesan-pesan khusus kepada kita semua bahwa kita ini harus berhati-hati hidup di dunia yang fana ini. Jangan sampai kita itu tertipu. Boleh kita cinta dunia, tapi yang sekedarnya. Tetap prioritas kita adalah akhirat. Kita tahu bahwa jannah itu adalah dambaan kita semua. Maka kita harus selalu bersiap-siap memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kesolehan di dunia ini. Karena orang hidup di dunia ini sebentar, seperti orang sedang melakukan perjalanan, tujuan akhirnya adalah akhirat. Hati-hati, mudah-mudahan hidup kita di dunia ini kita penuhi dengan fastabiqul khairat. Antara lain silaturahim, hadir di majelis taklim, hadir di majelis sholawat, majelis zikir, dan juga apapun yang mengajak kita kepada kebaikan. Mari kita semangat untuk hadir, semata-mata untuk menolak, biar kita hidup di dunia ini tidak dianggap leha-leha, nyantai-nyantai, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi 7 nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Mugi-mugi hajat kula lan panjenengan jamaah hisabah mugi-mugi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hajatnya sahibul bait. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini dicatat sebagai amal ibadah, dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan barokah hadir istiqomah di majelis ini. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, bala, musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tolabul ridhoillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف آمين آمين يا الله. آمين يا الله. آمين آمين يا الله. آمين. آمين. في قبورهم الرحمة وفي العلم وهو البهجة والسرور. آمين. بيومنا هذا إلى يوم البعث ونسألك المجد وفي الغفور. اللهم اجعل قلوبهم روضة من رياض الجنان ولا تنقض قبورهم. آمين. اللهم انفعنا بعلمهم اللهم انفعنا بعلمهم. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين آمين يا الله. قلوبنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بك درجتنا وتهدي بها قومنا وتثبت قلوبنا. آمين يا الله. وتلهمنا بها علم لدني وتكرم آمين آمين يا الله. مع ذريتنا وتكفر أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأولياءنا
وترزقنا اللهم تماما نعمتك وتماما نعمتك وصل وسلم عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأحييت إلى يوم تشرف في الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل السلام في لطف وعافية وسلامة وظل المرض على آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل ما هذا السلام الذي قلبنا هذا أسعد والسلام على حمد والسلام مع هذا معمورا مباركا سليما. آمين يا الله. آمين آمين. اللهم اجعل جميع مشايخنا في صحة وعافية وسلامة وبذل المرام. اللهم طول عمرهم وصحة جزاته. اللهم بسم الله يا واحد يا احد وجواد اسمه. بسم الله يا واحد يا احد جواد رسول الكريم وحبيب التولي ولي مولي فتاه رزقنا علينا حي وقريب يا رحمن الرحيم يا جل السماوات يا حنان يا حنان انفعنا بك بنفعك ويطول عنا سوى لتستفتي وبابد امر الفتح فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله ونقبل ورسل مؤمن. اللهم يا غني يا حميد المقيت المريد رحيم اغننا بحلالك عن حرام وبذلك عن نصر واحفظنا من وحبتك وانصرنا بما نصرت برسل انك على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا امور الدنيا والاخره. رب يسر ولا تعسر بتمام الخير ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتوكل على الله فاصبرنا وارضى وقد على الله لكل شيء قدر. اللهم اعصمنا من جهد البلاء ودرك الصفا وسوء القضاء وشماتة الاعداء ومطلوبات من شر الشام والوحشام والحمى والبراس والجدام والأسقى ومن جميع الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا الولاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والزلازل والشفع المختلفة والشدائد مع ظهر منها ما بطن من بلدنا حتى وصل وعن سهر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا الله. والحمد لله رب العالمين بالحق والسر الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان